Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube sekalian, sekarang kita berada pada video keempat yang berkaitan dengan penulisan bahan ajar teks kategori modul ajar. Pada video keempat ini, kita akan bicara tentang kerangka dan strategi menyusun bahan ajar, dalam hal ini modul ajar berbasis penelitian. Seperti yang kita paparkan pada video pertama, bahwasanya terkadang di dalam akreditasi baik nasional atau internasional, asesor kadang bertanya atau meminta ditunjukkan mana saja modul ajar, buku ajar, atau bahan kuliah yang berbasis penelitian yang digunakan di dalam mengajar pada mata kuliah tertentu. Karena itu, dalam kaitan dengan penulisan modul ajar ini, kami hendak berbagi bagaimana cara menyusun bahan ajar atau modul ajar berbasis penelitian. Seperti kita ketahui bahwasannya khusus untuk modul ajar dan buku ajar itu disusun berdasarkan RPS. Ini adalah salah satu contoh rencana pembelajaran semester mata kuliah terjemahan Indonesia Arab. Pada pertemuan 1-2 ini pekan 1 dan 2, ini satu modul. Ya, ini ada modulnya dan kita bisa lihat di sini modul 1A dan 1B. Yaitu terjemahan Indonesia Arab. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada modulnya, sebenarnya sudah ada. Dan bagaimana caranya modul yang kita susun ini berdasarkan dari riset. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita pindah ke slide berikutnya. Jadi subjek yang pertama ini kan mampu mengkonstruksi teori dan prinsip penerjemahan. Ya, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kalau kita lihat, Ibu Bapak sekalian, di sini saya punya riset hanya satu, ya, dan artikelnya itu kan sekitar 35 halaman atau bacaannya sekitar 30 halaman. Dan ini adalah riset-riset yang lain. Dari sumber bahan ajar ini, kita fokus pada sejarah penerjemahan, teori penerjemahan. Jadi kita ambil yang pokok-pokok di masing-masing ini yang terkait dengan sejarah penerjemahan, teori penerjemahan. Kemudian di sini ada contoh-contoh penerjemahan, lalu di sini ada sejarah penerjemahan. Jadi di bagian-bagian ini atau buku-buku hasil penelitian ini kita hanya ambil topik yang berkaitan dengan subjek PMK kita. Maka kita bisa lihat yang tadinya 21 halaman tinggal 7 halaman, ini 4 halaman, 3 halaman, ini 14 halaman. Totalnya 28 halaman. Inilah modul yang dibangun dari riset. Karena kebetulan aja untuk subjek yang pertama ini sebagai penulis saya baru memiliki ini. Yang lain bukan, tapi kan bisa kita kompilasi dari riset orang lain. Tapi sudah ada tulisan kita atau tulisan atau riset dari tim pengajar yang bergabung dalam tim teaching di mata kuliah kita. Berikutnya misalnya ini mata kuliah pembelajaran bahasa berhubungan komputer, masih mata kuliah saya. Ini pertemuan 12 dan 13 ya, mampu memproduksi media pembelajaran ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat modul praktikum atau yang akan dibahas oleh mereka? Kalau dari sini, maka bisa kita susun. Ini adalah subjek PMK-nya. Ini kebetulan semua dari artikel-artikel saya yang terkait dengan topik ini, bagaimana memproduksi media. Jadi ini ada, ya, ini saya summary dari riset. Ini semua riset saya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Totalnya 70 halaman. Setelah kita kompilasi tinggal 14 halaman. Jadi ini caranya kita ambil saja dari tulisan kita itu yang bertema tentang pengembangan. Ini temanya pengembangan. Ya kan, karena ini bagaimana memproduksi media. Jadi kita lihat bagian-bagian dari artikel dari bahan riset kita yang berkaitan dengan itu yang kita summary, kita susun dengan baik, enak dibaca, enak dipraktikkan oleh peserta didik kita. Jadi seperti ini caranya kita melakukan kompilasi bahan ajar dari penelitian kita yang kita jadikan masukan dalam modul ajar kita. Jadi sangat simpel. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau tim dosen itu belum punya riset sama sekali? Bisa kita ambil dari riset orang lain yang kita kompilasi, tidak jadi masalah. Tapi karena saya bertanya, masa sih kalau sudah sekian tahun mengajar tidak ada riset yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan? Sepertinya ada dong, karena dalam rencana pembelajaran itu kan yang kita teliti, kita kembangkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti inilah caranya kita mengkompilasi bahan ajar dari hasil penelitian untuk kita jadikan sebagai modul. Jangan lupa bahwa kita bisa memanfaatkan AI
untuk menyusun modul ajar. Tentu saja ada trik dan strateginya. Nah, untuk ini ibu bapak bisa menunggu di video lain. Semoga bermanfaat, dan bagi ibu bapak yang belum menonton video 1, 2, dan 3, silahkan dinonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.